Hai guys, balik lagi di channel gue. So, pagi hari ini gue kepengen ambil satu barang kesayangan gue yang udah lama banget gue simpen dan gak pernah gue pakai. Dan terakhir gue pakai di mobil gue sebelumnya sebelum yang gue beli Brio kuning ini. Yuk kita lihat yuk barangnya apa. Ikutin terus video ini. Oke, kita lagi menuju tempat dimana gue simpen barang ini ya guys. Nanti gue mau bikin video mengenai barang ini tuh, kenapa gue pilih barang ini, terus apa detail dari barang ini tuh apa. Nah itu nanti gue mau share ke kalian di vlog kali ini. By the way guys, kita lihat ya ini jalanan cukup lancar karena masih dalam suasana PSBB. Jadi coba kalau kalian lihat sana, jalanannya cukup lancar ya. Hari ini gue nggak nyetir Brio kuningnya dulu karena barangnya cukup gede. Jadi mau nggak mau gue harus bawa mobil yang lebih gede. Nggak muat kalau di Brio kuning. Penasaran kan apa kan? Penasaran? Ikutin terus video ini. Kita hampir mau sampai nih guys. Jadi emang tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah gua. Udah penasaran nih. Kita lagi sampai ya, tungguin. Jadi pokoknya kalau udah sampai, gua mau ambil barangnya, gua mau bawa pulang, terus gua mau review barangnya sekaligus gua mau memberikan beberapa tips buat kalian ketika kalian membeli barang ini. Ya, tunggu aja terus. Stay tune. Ya guys, so kita sekarang udah nyampe. Kita lihat. Oke, ini dia tempatnya. Kita sekarang parkir dulu sebentar. Ya, sekarang kita coba mulai masuknya. Kita lihat. Guys, kita udah ambil barangnya dan ternyata apa? Itu velg guys, velg 18 in yang pernah gua pakai di Nissan March. So sekarang kita pulang ke rumah, terus kita mau review dan gua mau sharing beberapa tips yang pernah gua lakukan ketika gua lagi mau beli velg. Stay tune ya. Yuk kita sekarang perjalanan pulang dulu. A few moments later. Ya guys, so akhirnya kita udah balik ke rumah ya. Dan ini adalah barang yang tadi gue bawa. Wah, ini dia, kita udah datang, yaitu velg. So ini adalah velg replikanya Brabus Monoblock 3 yang gue pakai di mobil gue dulu, yaitu Nissan March. Ini ukurannya 18 in dengan lebar
9,5 in. Jadi ini sebenarnya velgnya ini velg lebar belang. Depannya dia 8,5 in, belakangnya 9,5 in, jadi lebar belang. Dan waktu itu emang gue ngejar fashion supaya bisa kelihatan lebih nyeleneh lah di Nissan March. Jadi memang waktu itu kalau dipakai di Nissan March kelihatan gede banget sih. Anyway, gue nggak akan bahas modifikasi di mobil gue yang sebelumnya yang Nissan March, tapi hari ini gue pengen sharing ke kalian mengenai ada 5 hal yang kalian harus tahu, kalian harus ngerti ketika kalian mau ganti velg atau upgrade velg mobil kalian. Jadi ada 5 hal. Mungkin kalau di makanan kan ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Ini juga sama lah ya, ada 4 sehat 5 sempurna, totalnya jadi ada 5 supaya kalian tetap ingat. Oke, yang pertama adalah kalian harus tahu diameter daripada velg mobil kalian aslinya. Kalian tahu bahwa kalau velg, contohnya kayak dulu mobil standar saya di Nissan March itu diameter lingkarannya itu 15 inch. So sebenarnya kalau kita mau masih upgrade dengan kondisi yang masih nyaman dan juga aman, nggak gesrot segala macam, itu sebenarnya kita kenaikannya maksimal tuh 2 inch lah dari standarnya. Berarti kalau dulu gue pakai 15 in, maksimal kita bisa upgrade menjadi 17 in. Cuman karena ini kemarin gue ngejar ekstrim di fashion, jadi mau nggak mau ya sah-sah aja sih pakai 18 in. Cuma konsekuensinya ya jadi keren ya, tapi nggak nyaman dan kaki-kaki mobil lu jadi cepat banyak yang aus gitu, yang umur pakainya jadi nggak lama gitu loh. Oke. Itu yang pertama, diameter. Yang kedua adalah lu mesti tahu lubang baut serta PCD dari mobil kalian. Nah, kalau kayak ini kan kita bisa sama-sama lihat lubang bautnya ada 4 ya kan. Kemudian kalau kita lihat di pantatnya velg, di belakangnya velg, di sini ada tulisan 4x100. Apa itu artinya? Artinya adalah 4-nya itu adalah lubangnya lubang 4, bautnya ada 4. Terus 100-nya itu adalah PCD. PCD itu singkatan dari pitch circle diameter. Apa itu pitch circle diameter? PCD itu adalah lubang baut ini ke lurusnya, baut ke baut nih. Jadi kalau di sini baut ke baut, di sini panjangnya 100 mm. Nah, ini setiap mobil juga beda-beda PCD-nya. Kalau di sini kan 4x100 nih, kalau Nissan March, kalau di mobil lain atau ada yang 4x114,3 segala macam. Nah, fungsinya apa? Ini penting kalian tahu karena kadang-kadang kalian udah jatuh cinta ke satu model velg, tapi ternyata velg itu bautnya sih 4, tapi PCD-nya 114,3. Sementara mobil kalian tuh PCD bawaannya adalah PCD 100. Bisa nggak sih dimasukin? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalian mesti tambah yang namanya adaptor dan lain sebagainya, dan itu gue nggak rekomen karena itu ujung-ujungnya nanti jadi mobilnya kurang nyaman juga ya, biasanya suka geter-geter dan ya kurang aman lah ya. Lebih aman kalau kita udah langsung baut sama PCD-nya tuh sama sih gitu. So itu yang kedua. Jadi carilah yang baut sama PCD-nya tuh kudu sama. Banyak kok sekarang velg yang malah double PCD itu juga banyak. Jadi double PCD artinya ada yang 4x100 juga bisa 4x114,3. Dia bautnya ada 8 gitu misalnya. Itu banyak kok. Jadi banyak banget sekarang macamnya. Kemudian yang ketiga adalah di velg ini tuh ada yang namanya offset ya, offset. Atau kalau di belakangnya velg tulisannya ET. Nah, kalau kita lihat velg ini ET-nya 45 gitu. ET itu apa? ET itu kayak apa ya? Kayak apa? ET itu kayak singkatan dari bahasa Jerman Einfrästisius atau apa gitu deh. Gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi yang jelas bahasa awamnya, bahasa sehari-harinya kita sebut dengan offset. Offset itu apa? Offset itu adalah ini. Ini kan kalau kita lihat velg ada penampang tengahnya nih ya. Nah, jarak penampang tengahnya ini ke kedudukan ban mobil kalian yang ada nempel di mobil itu
penampang tengah ini tuh lebih cenderung menjorok ke dalam atau menjorok keluar. Nah, kalau offsetnya dia semakin rendah atau bahkan mendekati 0, artinya jarak penampang tengahnya ini dia cenderung menjorok ke dalam. Kalau dia menjorok ke dalam, ininya menjorok ke dalam, artinya ketika lu fitment, lu pasang di mobil lu, maka nanti kelihatan velg ini cenderung kelihatan kayak keluar dari fender gitu loh. Nah, kalau keluar dari fender kan otomatis juga kalau mobilnya diceperin jadi bisa gampang gesrot ya. So, ini juga salah satu yang kalian harus perhitungkan di offset ini. Jadi benar-benar offsetnya harus pas banget gitu loh. Itu disesuaikan nanti dengan mobil juga. Kayak misalnya ini offsetnya 45. Jadi waktu gua ini kan bannya velg ini termasuk velg lebar. Jadi kalau velgnya lebar, offsetnya juga kecil, nanti jadinya kayak mobilnya tuh bannya keluar banget gitu loh, velgnya keluar banget. Nah ini cukup proporsional pada waktu itu dan memang untungnya masih pas banget, nggak sampai bibir dalam velgnya itu ngegesrot sama arm dari mobil atau dudukan shockbreaker dari mobil standar gue. Jadi ini masih aman waktu itu. Oke, itu offset ya. Offset kalian udah tahu. Kemudian yang keempat adalah kalian juga mesti tahu bahwa kadang-kadang setelah kita ganti velg, meskipun kita udah spuring, kita udah balancing, kok kadang-kadang masih getar gitu kan. Nah ini pengalaman pribadi gue juga nih. Jadi kalian mesti tahu bahwa setiap kali kalian ganti velg ya, ganti velg aftermarket, itu lubang center hole ini itu belum tentu sama dengan lubang center hole bawaan asli mobilnya. Akibatnya apa? Biasanya lubang center hole velg aftermarket itu lebih besar dibandingkan dengan lubang center hole dari mobil standar kalian. Akibatnya nanti akan ada gap. Nah, kalau ada gap gitu, nanti tumpuan kekuatan velg ini ke mobil itu cuma ada pada di keempat bautnya saja. Nah, ini yang paling penting. Jadi, seringkali dengan adanya cuman tumpuan di keempat baut ini aja, jadi setir tuh di atas 80 km per jam suka getar gitu kan, suka nggak enak. Mobilnya juga kayak bergetar. Nah, makanya kita harus tambahin satu benda namanya centering. Centering itu fungsinya buat apa? Dia seperti kayak cincin gitu ya, ditempelin di sini di center hole mobil kalian, itu buat ngisi gap antara lubang velg aftermarket yang lebih besar tadi dengan lubang velg center hole dengan lubang center hole mobil standar kalian. Jadi gapnya itu diisi oleh centering. Jadi nanti ngeplak lah. Jadi velgnya ini ngeplak banget ke mobil lo gitu loh, ngeplak. Enak. Nah itu untuk mencegah anti getar. So itu ada 4 hal ya. Jadi ada kalian udah tahu ada diameter, terus kemudian juga ada lubang baut dan PCD, kemudian juga kalian juga udah saya kasih tahu mengenai offset ya atau ET. Terus keempat dikasih centering, jangan lupa. Dan yang kelima nih, yang buat 5 sempurnanya, ya pastinya adalah spurring balancing. Oke, jadi spurring balancing itu tuh sangat penting juga guys. Jadi kalau spurring supaya nanti alignmentnya mobil kalian kalau di tol terutama ya itu nggak lari kiri sendiri atau lari kanan sendiri. Dan juga supaya bannya nanti abisnya itu tapak bannya tuh rata lah. Nggak yang aus sebelah atau botak sebelah gitu kan. Terus kalau balancing juga namanya juga balance ya supaya dia dikasih timah-timah kayak gini supaya dia nggak geter gitu kan. Jadi kalau udah ikutin langkah-langkah 4 sehat 5 sempurna, mudah-mudahan kalian bisa ganti velg mobil kalian dengan yang velg idaman kalian sehingga tampilannya tentunya lebih kece dan yang paling penting adalah aman serta nyaman. Itu yang paling penting karena keselamatan itu adalah nomor 1. Oke. So, sekian dulu video kali ini. Oh ya, bagi kalian yang baru pertama kali masuk ke channel ini, jangan lupa subscribe ya guys, subscribe. Jadi subscribe itu gratis, so dengan subscribe kalian bisa mendukung
channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi, dan kalian juga nggak akan ketinggalan dengan setiap video-video yang bermanfaat lainnya yang saya posting. Kalian nggak akan ketinggalan, tetap terus terupdate. Oke, kemudian juga hit like kalau kalian menyukai video ini, serta share video ini kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian. Please share. Terus kalau kalian juga punya tambahan ide gitu ya, masukan lain, kira-kira bukan cuma 4 sehat 5 sempurna, tapi justru ada 6 atau ada 7, please tambahin aja di kolom komen, silakan. Jadi feel free untuk bisa kasih komentar juga. Dan yang paling penting, saya berharap semoga vlog-vlog saya kali ini, khususnya vlog yang hari ini, itu bisa memberikan inspirasi serta referensi juga, serta pengetahuan buat kalian ketika kalian mau ganti velg mobil kalian dengan yang velg aftermarket. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Bye-bye.